Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haki Tadi Pam. Sudah lama ya kita tidak upload video lagi. Nih sekarang kita mau bikin video kembali ya teman-teman. Nah di sini di tempat saya pada saat ini adalah kemarau panjang ya teman-teman. Panas sekali, karena itu kita kesulitan untuk mencari pakan domba gitu ya. Ini di belakang saya dombanya. Apalagi kita sekarang tidak lagi membuat stok pakan dengan cara fermentasi ataupun silase ya. Jadi kita itu ngarit adanya gitu. Kebun rumput juga tidak punya. Nah ini mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami seperti saya saat ini ya. Di samping kita tidak bikin stok pakan, kita juga tidak punya stok rumput atau kita tidak punya kebun rumput. Nah, kita ini mengatasi domba kita pada saat musim kemarau panjang seperti ini, pakannya bagaimana. Nah ini yang saya akan bahas di video kali ini. Yuk kita lihat ke video selengkapnya. Nah ini dia teman-teman, si dombanya ini siang hari, keadaan kemarau yang sangat panas. Nah, bisa dilihat ya, panas sekali dan juga angin kencang, lumayan kencang. Jadi si rumput liar itu saya sekarang susah untuk mencari tanam rumput, kebun rumput kita tidak punya, stok pakan silasit kita tidak buat, dan juga stok pakan fermentasi juga sudah lama kita tidak buat. Nah ini jadi permasalahan teman-teman. Silakan untuk teman-teman mungkin bisa lihat ini tempat makannya, dan ini dombanya nih. Kita punya 2 kandang isi 3 semua itu. Jadi kita punya 6 domba nih di sini. Dengan pakan seperti ini teman-teman bisa dilihat ya. Oh, harus diketahui ini posisi kemarau panjangnya perkiraan sudah mau 6 bulan ya. Kemarin sempat kita nokan rumput yang agak segar-segar gitu. Ini sekarang kita coba lihatlah sama teman-teman seperti apa ini rumputnya. Nah, mau tidak mau si domba harus makan rumput seperti ini. Bagaimana caranya supaya ini si domba itu enggak ini ya, supaya mau makan dengan keadaan pakan seperti ini ya. Kita berbicara di luar silase dan fermentasi ya teman-teman. Ini murni hasil ngarit kita pada saat musim kemarau itu ya. Jadi di sini saya akan berbagi tips dengan teman-teman. Mungkin juga atau teman-teman yang lihat video ini punya tips untuk saya, bisa di kolom komentar bisa diinformasikan, karena ini sesuai dengan pengalaman saya pada saat musim kemarau saat ini ya. Nah, rumput tidak ada tapi domba harus tetap makan teman-teman. Ini mungkin permasalahannya adalah di cuaca ya. Kalaupun kita punya kebun rumput juga, tentunya kita harus perlu penyiraman ya teman-teman. Nah, di sini kita arit cukup yang seadanya saja. Nah, jadi ini caranya kita harus mencampurkan beberapa bahan ke dalam rumput yang kering ini nih. Ini kita belum campur nih ya, masih murnian tuh. Masih murnian, belum ada campuran yang harus kita campurkan nantinya ya, supaya setidaknya kita memberikan rasa dan nutrisi terhadap dombanya. Ini masih murnian, tadi saya kasih, nanti kita sudah seperti ini kan rumputnya, di tempat makannya kita kasih racikannya ya. Racikannya gampang sekali teman-teman, hanya kita butuh 3 bahan saja. Yang pertama itu adalah air. Nah, air, dan yang kedua adalah garam, dan yang terakhir ini mungkin sedikit tambahan nutrisinya adalah dedak ya teman-teman. Ini yang saya lakukan ya. Nggak tahu untuk campuran ampas tahu atau ampas tempe itu belum tahu ya, saya juga belum pernah coba. Akan tetapi untuk ketiga bahan ini sering saya lakukan pada saat musim kemarau ya, selama musim kemarau saat ini ya teman-teman. Jadi ini tanpa masih tanpa campuran ya, masih murni rumput kering teman-teman. Akan tetapi menurut keterangan ya,
Saya sering baca-baca antara rumput kering seperti ini sama rumput yang hijau itu yang segar-segar itu, menurut keterangan yang saya baca itu nutrisinya atau pertumbuhan untuk bagus pertumbuhannya adalah rumput kering seperti ini teman-teman. Dikarenakan kadar air pada kandungan rumput seperti ini itu berkurang, hampir tidak ada lah kalau seperti ini ya. Kalau seperti kering seperti ini hampir tidak ada lah. Jadi untuk membentuk pertumbuhannya adalah bagus yang rumput kering teman-teman dibanding dengan rumput yang segar. Karena kalau rumput segar itu mengandung air ya, kandungan airnya itu terlalu tinggi, dan kalau yang kering itu rendah teman-teman. Jadi dimakan itu bisa menyebabkan saluran pencernaan itu. Kalau rumput yang segar itu bisa ke itunya kotorannya itu jadi mencret teman-teman, dan untuk pertumbuhan dagingnya itu sedikit berbeda untuk rumput yang seperti ini. Nah, itu hanya sekedar informasi saja untuk teman-teman. Jadi kita langsung saja sekarang membuat racikan yang akan dicampurkan kepada rumput yang kering seperti ini ya teman-teman. Yuk kita racik ketiga bahan tersebut. Ini dia teman-teman, perbahan yang kita perlukan sudah tersedia, yaitu air. Ini secukupnya saja. Nanti kita cipratkan kepada rumput yang keringnya itu jangan terlalu basah juga ya teman-teman, secukupnya saja. Dan ini garam. Untuk garam silakan mau pakai garam dapur, mau pakai garam yang agak murah juga ada, namanya kalau di sini Uya Huntu ya, garam huntu. Perbedaannya harga ya, di harga itu kalau garam dapur biasa yang digunakan masak itu agak mahal, kalau garam huntu itu agak murah ya teman-teman. Terus ini ada dedak ya, dedak dari padi. Kita belum coba selain dedak ya teman-teman, kita baru mencoba untuk dedak. Nah, si air ini, nah kita campurkan garam ini dengan air. Sebagaimana untuk porsi garamnya? Untuk porsi garamnya itu secukupnya saja. Maksudnya secukupnya saja itu segini nih, air dengan sekitar berapa cc ya ini? Seperempat ini ya. Seperempat ember cat yang 5 kilo ini paling kita kasih 2 kali ini ya teman-teman. Perkiraan itu airnya supaya ada rasa asinnya aja gitu. Nah segini. Sudah itu kita aduk pakai tangan juga nggak apa-apa. Nah untuk seperti ini sudah jadi sih, nggak perlu nunggu lama-lama, nggak seperti SOC ataupun E4 harus ditunggu berapa lama. Kita langsung bisa cipratkan si air ini ke rumputnya ya. Nanti kalau untuk pengaplikasian dedaknya kita lihatkan di video yang ini ya, yang akan kita video record ya. Nah kita cipratkan dulu ya ini ke sini. Untuk proses pencipratannya silakan bagaimanapun, yang penting semuanya kebagian ya teman-teman. Kita lihat seperti ini. Ini pegang. Nah kita lihat seperti ini untuk pencipratan. Untuk pencipratan terserah, tapi kalau lebih bagus itu pakai namanya alat untuk mencipratkannya ya teman-teman ya. Ini kita pakai tangan aja, beda meratanya sama pakai alat ya. Kalau di sini namanya itu emrat ya teman-teman. Kita juga bisa bikin sebenarnya kalau untuk alat nyiram supaya rata, supaya nyiprat air garamnya rata dengan rumputnya ya teman-teman ya. Bisa diaduk dulu gitu seperti ini, kita balik si rumputnya, cipratin lagi supaya cipratannya itu merata ya teman-teman. Jadi dengan kapasitas rumput seperti ini tidak terlalu banyak untuk airnya ya, air dan garamnya. Terus yang satu lagi ya. Nah, yang satu lagi. Seperti ini aja teman-teman. Nih, kita lihat dari dekat ya keadaan rumputnya seperti apa ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Oh, bisa lihat sudah mulai pada dimakan. Maksud pada dimakan di sini tidak
begitu terlalu diendus ya, langsung dimakan-makan saja nih. Nanti apalagi kalau sudah dicampurin enggak ini dedak teman-teman. Kita aduk dulu. Lebih baik pakai alat sih sebenarnya, jangan pakai tangan, sebab tingkat kemerataannya itu tidak terjamin ya kalau menggunakan tangan. Tapi kalau menggunakan alat emrat untuk nyiprat itu insya Allah merata. Nah, sesudah ini terciptakan secara merata, lalu di sini kita fungsikan si dedak. Dedak itu secukupnya saja, jangan terlalu banyak sih, supaya ada nutrisinya saja. Mau berapa sih gunakannya silahkan ya teman-teman. Kita biasa gunakan itu tidak tentu sih, kita juga gimana pakan. Nah ini nih kita pakai ini dulu ya, segelas ini. Ini ya teman-teman, kita seperti ini aja, tabur seperti ini untuk dedaknya. Kita tabur seperti ini untuk dedaknya. Dimaksudkan itu tadi diciprat dulu sama air, maksudnya supaya si dedaknya itu terlumuri si rumputnya itu terlumuri oleh dedaknya teman-teman. Jadi di sini memang makanan utamanya itu adalah rumput, akan tetapi kita kasih bumbu dengan dedak dan itu ya air garam. Ini baru kita kasih dedaknya sedikit aja, cuma itu ya, sewadah yang tadi ini paling perkiraan kalau di kilo ini ada sekitar 1 onan. Kita kalau suka nabur seperti ini ya, kasih makan seperti ini, enggak untuk ngasih dedaknya enggak terlalu banyak juga sehingga nyampe 1 kilo teman-teman. Paling banyak itu suka 1/4 kilo ya. Nah, coba lihat sama teman-teman. Nih, domba jadi lebih bersemangat untuk makannya. Nah, coba kita lihat nih seperti ini. Jadi kan tidak seperti ini ya teman-teman. Kalau kita tidak pakai campuran, hanya murnian saja. Tapi sekarang kita pakai campuran, udah lumayan alhamdulillah. Si makannya agak meningkat ya. Nah, apalagi kalau kita nyipratnya itu secara merata teman-teman. Nyiprat si air garamnya secara merata itu pasti akan lebih bagus. Nah ini kita kasih yang sebelahnya lagi ya, kita kasih segini lagi. Nah, kita kasih segini lagi. Ini perkiraan paling 1 on atau 2 onan, 1 on lah perkiraan, gak banyak soalnya ya. Kita sekarang kasih yang ini. Yang ini dimana ya, ini nyimpennya dulu sengaja. Kita kasih yang ini sekarang. Nih makan. Kan ini saya stok pakan, lihat seperti ini, tidak ada pakan bagus, tidak ada pakan fermentasi, tidak ada pakan silase, apalagi pakan hijau-hijauan, karena sudah saya katakan tadi di sini sedang musim kemarau. Ya seperti inilah. Kasih seperti ini. Ini sisanya kita kesini. Nah, bisa lihat ya teman-teman, untuk nafsu makan ya pastilah ada perbedaan kalau masalah makan lahap dan tidak lahapnya, karena kita bisa lihat dari kualitas rumputnya itu kurang begitu. Mungkin terutamanya itu adalah pembiasaan ya teman-teman, nggak biasa dengan rumput yang kering. Kalau kita pembiasaan menggunakan silase atau fermentasi dengan rumput kering, itu pasti domba tidak akan kaget lagi jika menemukan pakan seperti ini ya. Ini kita pembiasaannya sih memang kurang. Jadi itu ya teman-teman.
Nah, di sini sebenarnya fungsi pakan fermentasi dan silase diperlukan pada saat musim kemarau seperti ini. Yuk kita nanti akan bahas pakan-pakan selanjutnya mengenai peternakan domba, ayam, dan lainnya. Untuk di video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya harap untuk teman-teman yang mempunyai ilmu ataupun pengalaman yang lebih gitu supaya ternaknya lebih hebat lagi gitu. Demi kemajuan silakan teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Ini pengalaman yang saya dapatkan selama ini, semoga bisa membantu teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.